Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dewa Ayu Putu Darmayanti, Gordiana Evra Marni, Igede Erinanda Nugraha, Kade Yunita, dan Nyoman Cindy. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh terapi sentuhan kuantum terhadap penurunan kecemasan pada pasien penyakit jantung koroner. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembawa materi pertama. Untuk pembawa materi pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan membawakan isu terkini. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang mematikan dan telah menjadi salah satu penyakit dengan angka rawat inap maupun rawat jalan terbanyak di Indonesia, berdasarkan data pada tahun 2012. Tingginya angka rekurensi ini menunjukkan penanganan penyakit pasca serangan akut serta upaya pencegahan yang dilakukan selama ini masih belum dilaksanakan secara optimal. Pada saat perawatan kekambuhan penyakit kardiovaskuler, antara lain adalah marah, lamanya saat dirawat, isolasi sosial, depresi, kecemasan, dan stres. Dari beberapa faktor-faktor ini, ada salah satu yang sangat berpengaruh pada keadaan psikologis pasien dengan gangguan jantung, sehingga akan dapat merubah pola coping pasien dalam menghadapi penyakit maupun menjalani hidupnya adalah timbulnya kecemasan. Next. Kecemasan didefinisikan sebagai perasaan gugup, ketakutan, takut, atau khawatir ditandai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, berkeringat, dan perasaan stres. Cemas pada tubuh berdampak terhadap peningkatan beban kerja jantung dan penurunan respon imun. Jika dikaitkan dengan pasien PJK, semakin sering pasien PJK mengalami kecemasan, hal ini akan semakin memperburuk kondisi fisik pasien. Efek buruk yang terjadi antara lain sesak, nyeri dada, dan intoleransi aktivitas serta meningkatnya keterbatasan fisik. Peningkatan frekuensi angina atau nyeri dada, dan memperburuk stabilitas angina. Kondisi ini dapat memperburuk persepsi pasien PJK terhadap penyakitnya serta dapat menurunkan pula kepuasaan pasien terhadap pengobatan. Dilansir dari wordpress.com tentang terapi energi sentuhan kuantum menyebutkan hubungan yang luar biasa antara pikiran dan materi dapat diakses lewat cinta kasih dan niat yang tulus. Pengerahan kemampuan cinta kasih dan niat yang tulus dalam batin dapat mengaktifkan proses penyembuhan dalam tubuh secara dinamis dan aktif. Terapi sentuhan kuantum merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menurunkan kecemasan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada definisi penyakit jantung koroner dan terapi sentuhan kuantum. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah salah satu penyebab kematian terbanyak yang disebabkan oleh kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan arteri koroner, arteri yang menyalurkan darah ke otot jantung bila salah satu atau lebih arteri koroner tersumbat
akibatnya akan terjadi serangan jantung. Terapi sentuhan adalah salah satu jenis proses pengobatan yang fungsinya adalah membuat pasien merasa lebih rileks dan berenergi sehingga mampu mengoptimalkan fungsi otak, tubuh, dan jiwa. Terapi kesehatan ini terlihat mirip yoga, namun ketika melakukan yoga, kita menenangkan diri sendiri, sedangkan terapi sentuhan mewajibkan kita untuk bertemu dan bersentuhan langsung dengan terapis. Next. Terapi sentuhan biasanya akan dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan suasana yang sejuk, menenangkan, dan lengkap dengan dekorasi cantik yang membuat klien merasa sangat nyaman berada di sana. Prinsip pengobatan metode ini adalah sentuhan tangan secara ringan langsung di bagian tubuh yang sakit. Terapi sentuhan kuantum sama prinsipnya dengan terapi sentuhan lain yang dengan menggunakan tangan serta pendekatan melalui spiritual kepada Tuhan. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengaruh terapi sentuhan kuantum terhadap kecemasan. Cemas secara fisiologis dapat merangsang hipotalamus untuk bekerja secara langsung dalam sistem saraf otonom. Stimulasi oleh karena stres atau cemas dapat meningkatkan kerja dari sistem saraf simpatis yang merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi denyut jantung serta meningkatkan resistensi vaskular di dalam tubuh. Kondisi ini memiliki pengaruh dan meningkatkan beban kerja jantung sehingga kebutuhan oksigen jantung pun mengalami peningkatan. Stres atau cemas berpengaruh dalam kondisi emosi seseorang. Perubahan kondisi fisik dan emosi yang terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan terjadinya depresi. Cemas berhubungan dengan depresi pada pasien dengan PJK. Hubungan cemas dan depresi ini memiliki arah korelasi positif, artinya semakin cemas pasien PJK, semakin tinggi pula tingkat depresinya. Cemas dan depresi memberikan prognosis yang buruk terhadap perkembangan penyakit PJK dan memungkinkan terjadinya risiko rekurensi yang tinggi. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan bahwa penting untuk mencegah dan mengatasi masalah risiko sosial. Next. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi Pausan DKK 2013 mengenai pengaruh terapi sentuhan kuantum terhadap kecemasan pada pasien jantung koroner di ruang ICU RSUD Dr. Suedarso, Pontianak, Kalimantan Barat, menyebutkan pasien penyakit jantung koroner sering memiliki kecemasan, di mana kecemasan ini akan mengganggu pasien, bahkan akan dapat memperparah. Kecemasan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam tonus autonomik jantung yang selanjutnya meningkatkan stimulus sistem saraf simpatis. Stimulus sistem saraf simpatis akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, vasokonstriksi, penurunan fungsi endotelial, aktivasi platelet, perubahan hemostatik, dan hemokonsentrasi. Kondisi inilah yang menjadi faktor risiko munculnya serangan PJK. Terapi sentuhan mempengaruhi tubuh pikiran dan emosi yang bergabung membentuk medan energi yang kompleks. Pada kondisi sehat, medan energi akan menjadi seimbang, sedangkan pada keadaan sakit terjadi ketidakseimbangan medan energi. Terapi sentuhan merupakan terapi integratif yang dapat digunakan sebagai non-farmakologi dalam intervensi keperawatan untuk membantu pasien yang mengalami masalah kecemasan. Next. Ketika dua benda bergetar atau bervibrasi pada frekuensi yang berbeda, maka akan terjadi entrainment atau penyelarasan, yaitu di mana getaran yang lebih rendah akan naik sehingga menyamai
yang lebih tinggi atau getaran yang lebih tinggi akan turun sehingga menyamai yang lebih rendah. Atau keduanya sama-sama berubah sehingga akan bertemu di titik keseimbangan. Cukup dengan meletakkan tangan atau jari di tubuh pasien, maka yang terjadi adalah mendeteksi atau memanipulasi medan energi pasien yang mengalami masalah kesehatan tanpa kita menyadari apa yang terjadi pada tubuh pasien. Artinya, dengan sentuhan, maka kita memberikan sebuah atensi pada tubuh pasien, hingga partikel terkecil yang bisa disebut kuantum untuk menyelaraskan polanya kembali pada pola sehat yang dinamis dan teratur. Selain itu, untuk penderita juga membutuhkan booster untuk mempercepat perbaikan sel-selnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, keefektifan terapi sentuhan untuk menurunkan kecemasan pada pasien jantung koroner. Banyak cara yang digunakan untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh pasien di rumah sakit. Di antaranya terapi medikamentosa dan terapi komplementer. Terapi komplementer yang saat ini sedang mulai digunakan adalah jenis terapi sentuhan kuantum. Selain untuk menenangkan jiwa, terapi sentuhan juga berfungsi sebagai pemulih kondisi tubuh pasca operasi atau proses pengobatan yang lain. Penyakit jantung koroner lebih sering menyerang laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dikarenakan jenis kelamin laki-laki memiliki faktor risiko yang lebih tinggi disebabkan oleh gaya hidup menjadi faktor previtasi seperti kebiasaan merokok, budaya dalam minum alkohol, serta mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Next. Diperoleh hasil bahwa pemberian intervensi teknik akupunktur dapat menurunkan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik. Pengaruh terapi sentuhan kuantum terhadap kecemasan pada pasien penyakit jantung koroner di ruang ICU RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat, juga menyebutkan pengaruh terapi sentuhan kuantum terhadap pasien dengan penyakit jantung koroner. Next. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasikan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah terapi umum pada kelompok kontrol, menguji perbedaan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah pemberian terapi sentuhan kuantum pada kelompok intervensi, dan menguji perbedaan tingkat kecemasan pada kelompok kontrol dan intervensi setelah diberikan terapi. Hal ini merupakan salah satu alasan pasien menggunakan terapi yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan mereka dan apa yang mungkin diharapkannya. Next. Perawat bisa mengkolaborasikan dengan relaksasi sehingga teknik ini lebih optimal. Teknik relaksasi membuat hormon serotonin semakin meningkat sehingga memperingan terjadinya kenaikan tekanan darah dan pusing yang disebabkan oleh rasa takut, kecemasan yang dirasakan klien. Menurut lembaga Base Healthcare 2002, terapi sentuhan mempengaruhi tubuh, pikiran, dan emosi yang bergabung membentuk medan energi yang kompleks. Terapi sentuhan merupakan terapi integratif yang dapat digunakan sebagai non-farmakologi dalam intervensi keperawatan untuk membantu pasien yang mengalami masalah kecemasan. Sehingga terapi sentuhan kuantum dapat dikatakan efektif untuk menurunkan kecemasan pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.